Pada kesempatan hari ini kita akan bahas tentang masalah dakwah. Dakwah ini merupakan masalah yang penting karena mengajak orang kepada Islam, mengajak orang untuk mengamalkan Islam, mengajak orang untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik, mengajak orang untuk melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah, mengajak orang untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Masalah dakwah merupakan masalah yang mulia karena para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam tugasnya mereka berdakwah, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, para rasul, tugasnya mereka berdakwah, mengajak manusia kepada agama yang hak, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Ini merupakan perbuatan yang mulia. Makanya di muka bumi tidak ada perkataan yang paling baik melainkan orang yang mendakwahkan dakwah. Allah berfirman dalam surah Fussilat, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Dan tidak ada orang yang paling baik perkataannya melainkan orang yang mengajak manusia ke jalan Allah dan dia beramal soleh dan dia termasuk orang-orang Islam. Di sini disebutkan tidak ada perkataan yang paling baik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Antum lihat di surah Fussilat di ayat berapa itu? Di surah Fussilat surah 41. Surah Fussilat di surah yang ke-41 Allah menyebutkannya di ayat 33, di ayat 33 jadi Allah menyebutkan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Jadi orang yang berdakwah itu merupakan orang yang paling baik perkataannya di muka bumi ini, sesuai dengan nas Al-Quran, dan dia melakukan amal-amal saleh. Kemudian juga orang yang berdakwah itu ganjarannya sangat besar. Nabi SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Engkau menunjuki manusia satu orang itu lebih baik daripada onta-onta yang merah. Engkau menunjuki satu orang lebih baik daripada onta-onta yang merah. Onta-onta yang merah itu yang anak-anak onta yang disayangi oleh orang-orang Arab. Dan orang yang mengajak manusia kepada petunjuk ini ganjarannya sangat besar, yang dia mendapatkan ganjaran dari mulai dia mendakwakan sampai dia mati, sampai hari kiamat nanti. Besar sekali. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a." Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengajak manusia kepada petunjuk, kana lahu minal ajr, maka dia mendapatkan ganjaran mithla ujuri man tabi'ahu, seperti ganjaran orang-orang yang mengikutinya
dan tidak mengurangi sedikit pun, la yanqus min ujurim syai', tidak mengurangi sedikit pun dari ganjaran mereka. Ketika kita berdakwah, mengajak orang kepada kebenaran, kepada kebaikan, kepada tauhid, kepada sunnah, kepada pemahaman yang benar, maka kita dapat ganjaran. Umpamanya kita mengajarkan dia tentang tauhid, selama dia mengamalkan tauhid itu, kita dapat ganjaran terus sampai hari kiamat. Kita mengajarkan orang berwudu sampai orang itu bisa, dari mulai dia berwudu dan dia sholat, kita dapat ganjaran terus sampai hari kiamat. Kalau yang berwudunya satu, dapat satu kita ganjarannya. Dan setiap ganjaran itu Allah sebutkan, setiap kebaikan berapa ganjaran? 10. Man jaa bil hasanah falahu asyru amthaliha. Orang membawa kepada kebaikan dapat 10 ganjaran, dan terus ganjarannya. Kalau 2 orang, 3 orang, 100 orang, besar ganjarannya. Maka di antara amalan yang tidak putus ketika seorang meninggal dunia, yaitu dakwah. Ketika semua amal-amal kita nggak ada yang bisa menolong kita, ya ilmu yang bermanfaat ini. Ketika Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Idza matal insanu yanqata 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah, aw 'ilmin yuntafa'u bi, aw waladun salih yad'u lah." Apabila seorang manusia meninggal dunia, terputus seluruh amalnya kecuali 3 yang akan terus menyertai dia pahalanya sampai hari kiamat. Yang pertama yaitu sedekah jariyah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga anak yang soleh yang mendoakan. Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim, Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, idza matal insan, apabila seorang meninggal dunia, inqata amalu, seluruh amalnya terputus. Seluruh amal yang dilakukan, apakah itu sholat, puasa, zakat, haji, atau apa aja perbuatan baik, semua terputus. Udah nggak bisa lagi dia berbuat dan beramal kebaikan. Illa min thalathin, kecuali 3. 3 ini artinya amalnya akan terus menyertai dia sampai ke liang kubur dan sampai hari kiamat. Yang pertama sedekah jariyah, yang dia sedekahkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan jariyah karena mengalir terus pahalanya. Yang kedua ilmu yang bermanfaat yang dia ajarkan kepada manusia. Yang ketiga anak yang soleh. Yang antum harus perhatikan bahwa anak yang soleh yang mendoakan, lafadznya waladun soleh yad'ulah. Perhatikan tuh, anak yang soleh yang mendoakan, bukan anak soleh yang mensedekahkan, bukan anak yang soleh menghajikan, bukan, anak soleh yad'ulah, yang mendoakan dia. Di hadis ini Nabi sebutkan amal-amal yang terus mengalir bagi seorang yang meninggal dunia. Di antaranya ilmu yang dia sampaikan kepada manusia, yang didakwakan. Yang didakwakan karena Allah akan terus menemani dia sampai di liang kubur dan sampai hari kiamat. Ganjarannya besar. Kemudian juga dalam hadis yang lain banyak sekali lah menyebutkan tentang keutamaan kita memberikan petunjuk, mengajarkan orang dan segala macam. Kalau ini ganjarannya besar, berarti semua ini harus kita lakukan semata-mata karena Allah.
Jangan mengharapkan sesuatu dari manusia, karena orang yang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu itu terhindar dari laknat Allah. Ini sudah keutamaan. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan tentang keutamaan ilmu itu lebih dari 100 keutamaan. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah rahmatan wasi'ah dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah menyebutkan tentang keutamaan ilmu itu, yaitu maksudnya ilmu syar'i, lebih dari 100 keutamaan. Lebih dari 100 keutamaan.